Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di channelnya Bang Ocing, acara ngobrol santai. Kebetulan saya sudah berada di KPJ Rangkas Bitung, kelompok pengamen. Saung KPJ Rangkas Bitung, kelompok pengamen jalanan. Dan di samping saya sudah ada pendirinya, tokoh ini tokoh Lebak ini. Di Rangkas Bitung cukup familiar dan mungkin dimanapun pasti akan mengenal beliau. Di samping saya sudah ada Kang Ugas. Itu nama aslinya Kang Ahmad Lugas Kusnadi. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah selalu baik. Jadi benar ya, nama aslinya Kak Ahmad Lugas Kusnadi. Nama ijazah. Oh, nama ijazah itu nama KTP. Nama paspor. Oh, nama paspor. Kang Ugas, kita pengen gali-gali lah pengalaman Kang Ugas bisa menjadi seperti ini. Karena saya lihat di profilnya Kang Ugas itu lahir di Jakarta ya? Lahir ya? Jadi di Jakarta. Numpang lahir. Oh, numpang lahir. Lahir di Jakarta, terus tinggal juga di Jakarta. Dulu. Oh iya, dulu waktu pas itu. Bisa ceritakan nggak Kang Us bisa masuk ke dunia pengamen jalanan ini, atau mungkin singkatnya dulu seperti apa gitu Kang Us itu? Terima kasih ya Bang Ocing ya. Iya. Dulu lahir ya di Jakarta ya. Sebenarnya numpang lahir sih, tapi bolak-balik terus tuh Jakarta Rangkas. Sampai SMA netap di sini. SMP di sana, balik lagi kemari. SD pun di sana, balik lagi. SMP dan SMA netap di sini. SMA kelas 2 itu udah nyemplung ke jalanan tuh. SMA kelas 1 lagi sekolah udah pulang sekolah udah kelas 1 pengurus OSIS. Cewek-cewek banyak yang ngasih tuh ya. Ganteng soalnya. Imut-imut. Kelas 1, kelas 2 udah mulai brengsek. Kelihatan brengsek itu tanda kutip apa nih? Ya nakal lah. Oh, nakal ya. Brengsek, bolos, mabok. Kalau cewek enggak waktu itu ya, karena meminder kita. Tapi cewek banyak yang mencintai itu pas kelas 1. Kelas 2 yang mencintai jadi enggak. Jadi cowok, nakal. bukan? Jadi nakal. Akhirnya kelas 2 biasalah yang mana anak muda mencari jati diri ya. Nyemplunglah ke terminal kita. Di terminal di Rangkas. Iya, terminal Rangkas stasiun. Di situlah diawali kita habis pulang bolos sekolah ngamen, cari jati diri lah. Dapat uang mabok, berantem kayak gitulah. Akhirnya lulus sekolah, kita ke Jakarta lagi, balik lagi. Oh, lulus sekolah SMA itu? Nah, lulus sekolah SMA, nggak sempat kuliah. Dulu di IKJ, tapi pendaftaran karena mahal akhirnya nggak masuk. Akhirnya kita nggak jadi, akhirnya nggak sempat kuliah. Dimulai di jalanan itu tadi kelas 2 SMA tahun 88 89. Oh, 88 ya? Udah di terminal ya? 88 udah terminal, karena kan gue lulus SMA itu 90 ya. Tetap masih ngamen ya. Terus ketika itu tahun 92 itu terminal pindah ke terminal Mandala, pindah ke terminal di pasar itu. Pasar ya. Sunan Kalijaga pindah ke Mandala. Nah, pindah kita semua ke sana tahun 92 itu. Itu bareng teman-teman saya SMA atau lintas? Enggak, anak-anak jalanan. Kita udah lulus SMA. Oh, udah lulus ya. Tahun 90 tuh. Iya. Di situ tahun 96 kita mulai tuh udah berpikir lah ya, yang namanya kita udah mulai umur 20 lebih lah. Iya. Ada satu momen waktu tahun 96 ya. Ada Bang Belek juga di sini sebagai sosok KPJ ada. Momen di Pantai Talanca, Malingping waktu itu. Iya. Jambore wisata kedua dan pentas musik jalanan ya. Di situ ada Mas Anto Baret, Iwan Fals, Saung Jabo, Rendra, iya. KPJ seluruh Indonesia. Nah, kita waktu itu tahunya dari kabar. Kok ada perhelatan di sini? Karena kan kita waktu itu belum masuk KPJ. Oh iya. Ada komunitas kita, ada ya kumpul-kumpul teman-teman lah. Teman-teman yang di jalan itu ya. Dari pelukis sama pemusik. Akhirnya kita ke sana ceritanya. Ke sana saya sempat diusir sama, saya ingat ya, pengelola di sana, Junet Topan, panitianya. Oh, panitia. KPJ Bogor. Iya. Junet Topan itu ada pencipta lagu Ali Topan ya. Diusir kita. Kita kan ini pribumi lah istilahnya ya, Pak. Akhirnya kita minum dulu tuh supaya berani tuh. Kita mabuk dulu tuh.
minum langsung kita hajar panitianya. Ya udah Pokoknya gini, pengen ikut gitu. Nah, ditengahi akhirnya udah kalau kamu seniman, mana karyanya? Akhirnya ada temen yang dari Malingping kemari lagi balik 1-2 orang cuma bawa lukisan, karya lukisan. Bahwa ini loh, bahwa kami ini seniman gitu. Iya, ada Akhirnya karyanya nih Nah, gitu. ada karya, diterimalah kita di situ, dikasih pendopo juga, jadi peserta lah dekat Iwan Fals tuh kita gazebo-nya. Kan itu Banyak gitu. jambore ya. Iya. Bentuknya Itu jambore. se-Indonesia, Pak? Se-Indonesia, Pantai Talanca itu. Ada panggung gede, Saung Jabo konser, Iwan Fals konser tahun 96. Ya akhirnya dari situ kita deklarasiin. Tercetuslah KPJ Rangkas Bitung. Udah sampai sekarang Rangkas Bitung. Kenapa Rangkas Bitung? Bukannya Lebak. Orang juga ngomong, kok kenapa Rangkas Bitung Lebak? Ya kan kita domisilinya di Rangkas Di Rangkas. Bitung. Nama apal sih lah ininya akhirnya Rangkas Bitung. Padahal anggota KPJ kan bukan dari Rangkas aja, dari Banyak. Cibadak, saya sendiri Warung Gunung. Iya. Bukan di Rangkas Bitung, saya Warung Gunung, ada yang dari Malingping segala Malingping macam. Selatan, iya. Tetap Rangkas Bitung. Nah, disitulah. Terus kita waktu itu dibesut oleh anak-anak jalanan, pelukis dan pemusik, udah pasti ya. Jadi kita ngamen, uang hasil dari ngamen itu kita beliin spandram, kita beliin cat minyak, pelukis di jalanan. Itu berarti udah mulai, meskipun di jalanan udah mulai diorganisir gitu ya? Udah masalah diorganisir. Tadinya hanya kecil niatan kita, ingin mengakomodir teman-teman di jalanan yang waktu itu sedikit ya anak jalanan yang kreatif. Ya. Nggak menyebar kemana-mana, nggak sosial, kita belum kepikiran. Pokoknya pikirnya ngelola yang ada aja gitu. Yang ada dan kreatif, anak-anak yang kreatif. Dan yang kreatif itu kita ini kreatif nih. Pelukis, musik. Nah, disitulah kita berkembang terus tahun 96 ya. Kita ngontrak, base campnya ngontrak, terus akhirnya pindah, alhamdulillah ada base camp di atas nih. Iya. Nah, pindah kemari sekitar tahun 2002 ya. 2003 bikin yayasan kita. Kita tunjuk ketuanya Mbak Anwi Guna, ketua yayasan kita tahun 2003 tuh. Terus ada divisi-divisi lahir, divisi seni musik udah jelas, divisi seni rupa udah pasti itu, divisi teater, religi. Itu udah terbentuk namanya dengan KPJ itu ya? Udah. Walaupun KPJ ini secara struktural, secara organisatoris lemah, kalah dengan OI. Kalau OI kan udah jadi ormas, ada perwakilan kota segala macam ya. Ada RT jelas lah. Kalau di KPJ itu ada juga emang yang jelas ya, seperti Pekanbaru bagus tuh, Pekanbaru, Riau. Secara organisasi kurang, tapi kita kekeluargaan ya. Setiap tanggal 2 Karya tapi jalan terus gitu dengan jalan terus waktu itu, alhamdulillah beberapa revisi. Nah, kenapa kita sampai berdaya tahan 24 tahun? Itu udah 24 tahun ini ya, KPJ ya? 24 tahun. Karena kita punya program, punya kegiatan yang rutin terus-menerus dilakukan, yaitu pengajian malam Jumatan. rutin itu terus-terusan. Rutin selama 24 tahun. Ini suka di saung ini? Di sini. Tapi kadang-kadang kalau kita ada event-event pameran seperti di alun-alun atau di GGM segala macam, itu kita pindah. Pengajiannya Pengajian tetap di ada. panggung itu, di panggung itu. Setiap event-event besar, kita yang mengelola event itu, kita pindahin pengajiannya di panggung itu. Itu rutin. Sebelum menemukan dengan KPJ-nya ini, dengan proses itu, apa yang kepikiran Kak Ugas harus masuk ke dunia jalanan? Itu nggak kepikiran ya, karena nakal ya, jati diri. Apakah nyaman di sana waktu itu? Saya pikir nyaman karena seniman ya. Kita sering nyiptain lagu, ya nyaman nggak nyaman sebenarnya, kamu udah tuntutan hidup aja harus begitu. Malah adik-adikan saya ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi kapolres. Kita apa kepala dinas alam gaib? Ya mengalir aja sih sebenarnya, mengalir aja. Dan itu kuncinya supaya kita ada ada rasa saling sepenanggungan, jadi kita empatinya ya, empati pada teman-teman jalanan, solidaritasnya itu kuncinya saya pikir. Jadi kan biasanya di jalanan lebih kuat itu empati, solidaritas dan yang lain-lain. Iya, saya pikir mana kita di jalanan itu kan nggak ada gaji, nggak ada apa. Siapa yang ngegaji dan siapa yang kalau ya nggak ada empati, ada sifat. Tapi empati. ada konotasi bahwa ya
menjadi pengganggu lah, bisa konotasi bahwa oh yang ngamen ganggu, ada nakal-nakal di segala macam. Itu persepsi itu gimana menurut kau? Oh iya jelas itu ada, sampai detik ini ada. Itu Gitu kita ya? nggak tampik tetap. Tapi kita lihatkan, kita perlihatkan, kita tunjukkan dengan kegiatan, Ya. dengan karya, ya. Walaupun nggak menjamin kita pengajian malam Jumatan ribuan tahun pun nggak menjamin yang namanya KPJ itu bagus, nggak ngejamin bagus. Tapi kita jalan aja, kita tunjukkan kepada mereka bahwa dengan kegiatan kita nggak selamanya ini loh, nyanyian jalanan itu nggak selamanya sumbang kayak Iya. gitu. Itu jalan aja, orang bodoh amat mau mikir Ini kita kan apa. perjalanan Kaugas membina teman-teman KPJ, akhirnya persepsi tadi yang agak buruknya, saya melihatnya saya pernah ketika saya naik kereta dari Rangkas ke Tanah Abang, ada waktu itu teman KPJ yang nyanyinya memang enak, pakai semua alat segala macam itu enak gitu. Apalagi misalkan mungkin menepis konotasi itu, apalagi dengan KPJ yang secara organisasi juga bagus gitu peranan. Siapa sih yang nggak kenal dengan KPJ Rangkas Bitung gitu kan? Siapa yang nggak kenal Kaugas gitu dengan segudang prestasinya gitu. Jadi tipsnya yang paling mendasar dengan mengelola teman-teman jalanan apa sih Kaugas? Bisa teman-teman itu bisa ya ikut pengajian, ikut tadi itu apresiasi terhadap seni tinggi, karyanya juga muncul banyak. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tunjukin kepada mereka bahwa kegiatan kita itu positif. Ya. Makanya UGA sendiri bukan sombong ya, dibangun dengan kreativitas, dibangun dengan prestasi gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya maaf nggak kaleng-kaleng, anak jalanan yang bukan Iya. kaleng-kaleng, bukan sombong lah. Emang prestasi kita ada banyak. Ada ya prestasinya memang benar-benar. Dari melukis, menciptakan lagu. Kaugas dulu kan juara pencipta lagu terbaik di Dinas Pendidikan Kebudayaan waktu itu. Alhamdulillah sering. Awal itu kita juara se-Bandung Raya tahun 99 itu di Bandung waktu Hari Rusli ya. Iya. Hari Rusli udah beberapa kali tuh kita selalu ikut kegiatan Hari Rusli itu selalu mendapat juara. Akhirnya alhamdulillah kita direkrut di rumah musik waktu itu. Tugas kan sempat ke Bandung juga. Iya. 3 tahun di Bandung tahun 98 sampai 2000-an. Agenda apa itu? Sama. Jadi gini ceritanya, kita waktu itu ada rasa suntuk ya di jalanan ya. Maksudnya suntuk di Rangkas Bitung lah. Bete itu. Egom waktu itu sebagai pelukis dia kabur ke Bali. Teman-teman yang lain ke Bali, ada yang ke Jogja. Nah tinggal kita di sini nih. Sendirian. Mana kita ya? Ya udah. Gue sudah mikir tuh, ayo udah kita harus merantau nih, kita tinggalin dulu Rangkas Bitung. Akhirnya kita merantau, jatuh. Tadinya ada list, ada 3 tuh, Surabaya, Jakarta, Bandung. Akhirnya Bandung karena kalau Jakarta kedeketan, pasti pulang naik kereta. Kalau Surabaya jauh. Akhirnya Bandung yang dipilih. Karena Bandung kan musik ya, musiknya ini ya, keseniannya sangat tinggi. Merantau kita ke sana. Nah di sana berkegiatan kesenian segala, alhamdulillah. Dengan teman-teman di sana ketemu. KPJ sana. KPJ Bandung. Nah, ada Bang Aan juga pernah di sana, Belek. Lain teman-teman juga dari sini banyak yang ke sana juga ada. Oji ada yang ke sana. Nah, di sana kita terus ikut-ikut kegiatan. Jadi kita di sana juga disebut Macan Festival. Oh, gitu. Karena selalu menang di festival. Selalu menang alhamdulillah. Sampai biaya kawin itu dari festival. Hari Rusli itu. Nah, jadi kalau diibaratin kehidupan UGAS itu bisa disenetronkan. Oh gitu ya, sangat dramatis. Oh iya, 3 tahun di sana itu bukan dapat prestasi, maksudnya bukan dapat uang atau segala macam, pulangnya malah bawa anak orang. Istri orang Bandung ya? Ya, istri orang Bandung. Ya UGAS ngamen di bis sambil berkarya, sambil berkomunikasi dengan teman-teman di sana gitu. Ketemulah satu sosok anak kuliahan tuh. Gitu ya. Sering ketemu di bis sama ya. Jatuh cinta lah kita guys ya. Akhirnya lama-lama tumbuh lah kan. Tumbuh, dia juga support, dia orang kaya nih ceritanya. Kita orang belangsa. Pacaran, akhirnya nggak disetujuin, kita kabur. Dibawa kabur lah itu. Kawin lari gitu. Kawinnya sambil lari. Dimualapin tuh, istri mualap. Di satu soreang namanya, kita kawin di situ tanpa sepengetahuan orang tua. Kita kawin di situ, dimualapkan di situ, dipanggil sama ibu angkat itu semua pengajian, anggota-anggota ibu-ibu pengajian dimualapkan istri, langsung dikawinkan. Kita kabur langsung kemari karena ketahuan. Pulangnya dari Rangkas ini. Tadinya kita nikah, UGAS masih berprofesi sebagai seniman di Bandung, dia kuliah. Tadinya mau gitu rencananya, itu ketahuan. Ketahuan sama orang, dicariin gitu.
ke seluruh tempat-tempat nongkrong Ugas ini dicariin di Bandung itu. Sama laskar-laskarnya kan preman. Orang Medan kan, apa namanya, mertua orang Medan kan. Orang kaya, Medan, mafia. Dicari lagi dah. Abri polisi yang nyari Ugas itu. Sampai apa PDI itu. Laskar PDI. Satgas PDI nyariin Ugas semua. Akhirnya kita kabur. Kabur ke sini naik mobil box. Wah, naik dari Bandung naik mobil box. Seluruh barang-barang kosan kita dimasukin ke mobil box langsung pulang. Nah itu perjalanan kehidupan ya, perjalanan kita. Kembali lagi kemari, kita bawa anak orang itu sudah berumah tangga. Akhirnya di situ tahun 2000 bergeliat lagi. Teman-teman pada datang lagi, dirangkul lagi, gimana? Sepeninggal kita kan emang berjalan, tapi masih apa, mabuk apa segala macam. Ya masih begitu pola-polanya itu. Polanya masih begitu, ribut, berantem segala macam. Ada Ugas, alhamdulillah kita 2000 ngerancang lagi sampai 2003 bikin yayasan. Dari Bandung sini nangani mereka lagi. Nanganin lagi karena emang udah ini ya. Iya. Dan kerja juga nggak bisa kan karena kita ini kan nggak mau disuruh-suruh orang. Iya. Seniman kan begitu. Sama Nedi lah, Nedi. Kalau disuruh-suruh nggak mau, dia main sendiri aja. Gimana dia aja pokoknya. Akhirnya kita kelola lagi, alhamdulillah. Lagi, ya, teman-teman kumpul lagi, yang tadinya berantakan ditinggal, alhamdulillah ini lagi. Terus kita dari situ terus berbagai divisi terjalin lagi. Ya, kita punya taman bacaan masyarakat yang 2000 berapa kemarin 2015 dapat penghargaan se-Indonesia TBM itu ya, yang TBM Indonesia, alhamdulillah. Banyak cabangnya kan? Iya. Nah setelah itu, kenapa Kementerian Republik Indonesia Kemendikbud itu menunjuk kita sebagai yang terbaik taman bacaan kreatif dan rekreatif kategorinya waktu itu? Karena itu tadi kita menularkan minat baca dengan TBM Sumlor kita dengan beberapa strategi ya, kayak musik, teater, terus kita juga bikin di beberapa desa, di beberapa tempat pemukiman teman-teman keluarga. Awalnya keluarga besar dulu. Di dekat rumahnya masing-masing kita bikin, sampai ke lintas kecamatan kita bikin juga. Jadi ketika bicara KPJ bukan hanya persoalan pengamen atau menyanyi kan, akhirnya sekarang itu ada profesi. Seni budaya dan spiritualnya juga diisi segala macam. Itu kan mengawalinya itu yang paling terpenting ya Gus. Jarang orang yang berhasil masuk ke situ dalam rumpun yang komunitasnya tadi itu kalau Gus bicarakan seperti itu, tapi ngebangun ke hal yang positif dan bukan hanya persoalan nyanyi ngamen di jalan, tapi lebih ke tadi itu literasi sampai pengajian segala itu. Gimana beratnya itu mengawali? Kita mengalir aja sebenarnya. Jadi pembinaan itu lintas apa ya namanya ya, lintas sektoral ya, lintas sektor gitu ya. Jadi sebenarnya kita pembinaan nggak hanya sosial aja, tapi ya itu tadi, makanya kenapa KPJ berdaya tahan? Karena itu tadi yang ada pengajian malam Jumatan rutin itu. Gimana kurang hebatnya itu silaturahminya, walaupun pengajian itu isinya cuma 30%, 70%-nya silaturahmi, transparansi keuangan, perencanaan kegiatan. Organisasi KPJ itu. Makanya lahir banyak kegiatan itu dari pengajian malam Jumatan. Taman bacaan lahir dari situ, obrolan situ. Selesai pengajian rapat lah gitu ya. Gimana kurang tajamnya ketika kita sebelum ngobrol, kita yasinan dulu, kita doain orang tua yang udah nggak ada, teman-teman yang ada di luar segala macam, tawasulan, kita macam-macam di situ. Kadang ada beberapa kiai datang memberi tausiah gitu. Gimana kurang tajamnya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita punya sound system ratusan juta ya. Kita punya mobil, kita masih berdaya tahan. Akhirnya banyak orang mengapresiasi, kan itu yang terpenting. Ya, kita banyak juga sering direkrut sama Pemda ya, sama kerjasama. Ya itu karena wasilahnya karena pengajian itu. Nah, itu mengalir itu. Jadi mengalir aja, guys. Kita mengalir. Pembinaan itu yaitu lintas sektoral, tidak hanya seni budaya aja, ada pendidikannya, religinya, UMKM-nya. Kalau gitu. TBM itu dari tahun berapa nih, Kak? 2015 sudah jalan itu ngisi. 2015. Kalau TBM-nya itu sebenarnya jadi kita tahun 90-an itu biasa kita kumpul-kumpul itu ada rak buku. Ada rak buku tapi bukan TBM namanya, belum ini dulu tahun 90-an. Kenapa harus kepikiran harus ada buku nih? Anak-anak saya suka baca. Oh gitu ya? Karena pencipta lagu saya. Oh gitu. Harus banyak baca. Walaupun jarang-jarang sebenarnya, tapi ya buku saya banyak di rumah. Nah, kenapa lahir Taman Bacaan? Karena saya suka baca, terus koleksi buku-buku saya
Akhirnya dikeluarkan. Dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Dan taman bacaannya di sana di Sampai, di rumah Sampai. saya di sana. Nah, karena suka baca aja, suka baca, kita tularkan minat baca saya ke teman-teman gitu. Akhirnya meluas. Kita punya taman bacaan didorong sama Bang Desi itu, ya Bang Desi Aryadi. Iya, iya. Gas, lu harus punya taman bacaan. Nih gue udah punya taman bacaan nih. Lu harus punya juga. Ya udah kita bikin secara inilah. Secara lembaga TBM-nya ada apa namanya surat izinnya segala Iya, macam. resmi lah ya. Nah, diikutsertakan lah kita, ditunjuk sama kementerian, ini bagus nih TBM Sumlor, ya lah ikut ajang tadi itu apa namanya lomba di Kemendikbud. Nah, alhamdulillah juara kita. Nggak tahu dilihatin dari apa. Taman bacaan Sumlor terbaik se-Indonesia, kriteria TBM kreatif dan rekreatif. Dapat uang 10 juta. Kita beliin tanah. Beliin tanah untuk TBM. Untuk TBM-nya itu. Alhamdulillah sekarang taman bacaan kita tanahnya milik kita. Bangunannya alhamdulillah ada juga ada rezeki ya. Ya. Rezeki waktu itu kita ada rezeki untuk pembangunan 25 juta tuh. Terus yang terakhir dari Taspen Masih support juga. Bukan uang, bentuknya bangunan. Gitu. Alhamdulillah udah representatif taman bacaan kita. Dan itu hasil semua kerja keras lah. Iya, kerja keras tim ya sebenarnya. Ya. Kalau nggak sendiri kan nggak mungkin kalau nggak ada teman-teman yang lain. Kita mengalir aja. Emang gimana susahnya kita. Nah makanya sekarang ini akhirnya mengalir aja sekarang. Kita 70% konsentrasi kita kepada anak-anak jalanan yang aktif di KPJ. 30% baru ke teman-teman yang nggak aktif. Model kita say hello, model kita datangin mereka, model kita ajak gitu. Tapi yang 70% itu kita konsentrasi semuanya itu ke teman-teman Ada yang di aktif. KPJ itu ya. Tapi masih di luar masih banyak ini pengamen jalanan yang memang. Nah KPJ itu kan ini di kita itu. KPJ Rangkas Bitung, KPJ itu tidak semuanya anak-anak jalanan. Oh gitu ya. Dan anak jalanan nggak semua KPJ.